Shalom Aleihim Besam Hamasyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Timotius Herlambang Setiaji, bersama dengan karib saya. Saya Abdullah Ahyad bin Yahya. Kami akan melanjutkan apa yang lalu sudah kami bahas, yaitu mengenai anak Allah. Pak Dullah, seperti janji kita pada pemirsa yang lalu, kita akan bicara tentang anak Allah dalam iman Kristen ya Pak? Betul Pak Tim, yang lalu kita berhenti sampai pada pertanyaan saya, mengapa, kok kalau surat Al-Ikhlas yang Pak Tim baca tidak bertentangan dengan iman Kristen, khususnya mengenai lam yalid walam yulad, yaitu Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, tetapi ada istilah anak Allah di dalam iman Kristen Pak? Betul Pak. Sedangkan surat Al-Ikhlas itu sudah kami ingat semenjak dari pengajian masa kecil saya Pak, dan sepemahaman saya kalau surat itu tidak sejalan dengan iman Kristen Pak. Wah, kalau tidak sejalan, tentu saja saya nggak berani baca surat itu dong Pak. Nah itu dia Pak Tim. Sedangkan surat Al-Ikhlas tidak berdiri sendiri, melainkan didukung oleh surat Al-An'am ayat 101 yang bunyinya seperti ini Pak. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Wah bener Pak, saya setuju. Bagaimana Allah bisa punya anak kalau nggak punya istri Pak? Iya kan Pak, malahan ada ayat lain yang berbunyi, Tuhan tidak beristri dan tidak beranak. Nah ini dari surat Al-Jin Pak Tim, ayat ketiga. Sebenarnya seperti ini Pak. Istilah anak Allah yang kami imani itu, bukan makna biologis Pak Dullah. Makanya saya tadi mengaminkan, kalau Pak Dullah membaca surat Al-An'am, maupun surat Al-Jin barusan Pak. Lantas, kalau bukan istilah anak secara biologis, bagaimana sih, sebenarnya iman Kristen meyakini istilah anak Allah Pak? Begini Pak. Istilah anak Allah yang di dalam iman Kristen itu, sifatnya adalah makna secara figuratif Pak. Maksud saya, semacam bahasa kiasan Pak. Kiasan yang seperti apa Pak Tim? Misalnya semacam ini Pak. Pak Dullah kan mengerti istilah anak tangga Pak. Iya Pak. Nah, anak tangga itu kan bukan berarti anak Pak tangga hasil menikah dengan bu tangga kan Pak? Ya iyalah Pak. Nah, istilah anak Allah dalam Kristen juga demikian Pak. Jadi tidak ada dalam Taurat maupun Injil yang mengajarkan bahwa Allah menikah dan punya istri dan melahirkan anak Allah Pak. Oh, jadi maksudnya bagaimana itu Pak? Maksudnya, istilah anak Allah itu adalah istilah kiasan atau figuratif yang memiliki makna Pak. Jadi, istilah-istilah semacam anak kunci, anak panah, anak emas dan anak buah itu semua kan memiliki makna Pak. Demikian juga dengan istilah anak Allah Pak. Kalau begitu, makna anak Allah itu bagaimana Pak Tim? Nah, pengertian anak Allah dari Nabi Isa Al-Masih, mengapa beliau sampai dijuluki anak Allah? Karena firman Allah yang adalah Allah itu, ketika menjadi manusia, melalui kelahirannya oleh Rohullah dari Siti Maryam, dia dinamakan anak tunggal Bapa atau anak tunggal Allah. Ini dicatat di dalam Injil, bunyinya di dalam bahasa Yunani. Hen arche hen ho logos, kai ho logos hen prostonteon, kai theos hen ho logos, artinya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah dari ayat ini, kita tahu, asal mula Isa Al-Masih adalah dari kalimatullah, yang mana ini sama dengan surat An-Nisa 171 Pak, yang bunyinya Isa ibnu Maryamah, Rasulullahi, wa kalimatuhu. Monggo Pak Dullah yang artikan. Iya, ayat itu artinya Pak, Isa putra Maryam, Rasul Allah dan kalimatullah Pak Tim. Tetapi Pak Tim, iya, memang benar Isa berasal dari kalimatullah, tetapi kok dijulukin anak Allah Pak? Nah, di dalam Injil Yahya, atau Yuhana, atau Yohanes Fatsal pertama, ayat yang ke-14 dikatakan demikian Pak. Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya, sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, dari sinilah bermula istilah anak Allah bagi Isa Al-Masih Pak. Karena Isa adalah kalimatullah atau kalamullah, makanya disebut juga sebagai anak Allah Pak. Sesuai ayat tadi, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya, yaitu Isa Al-Masih. Sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi kemuliaan yang diberikan Allah kepada Isa Al-Masih, julukan figuratifnya adalah anak Allah. Oh, jadi istilah anak Allah itu semacam gelar kemuliaan bagi Nabi Isa ya Pak? Bener Pak, di dalam Injil, dikatakan demikian. Masih ada contoh lainnya Pak, misalnya seperti ini.
Saya mau tanya, Pak Dullah ini kan tinggal di Tebet Barat Raya, di Pengkolan kan Pak? Bener Pak Tim? Nah, misalnya, kalau saya ngobrol dengan teman kita SMA dulu, Anton. Iya, si Anton Jangkung ya? Iya Pak. Anggap aja si Anton lupa sama Pak Dullah, kemudian saya ingatkan si Anton seperti ini. Itu loh, Pak Dullah anak Pengkolan Tebet. Nah itu kan bukan berarti, Pak Dullah anaknya Pak Tebet Pengkolan kan Pak? Oke saya paham Pak, kan emang rumah saya dari Tebet, di Pengkolan sono Pak. Nah, Isa Al-Masih juga demikian Pak. Dia dipanggil anak Allah karena ada ayat yang disampaikan Nabi Isa, berbunyi seperti ini Pak. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Nah, karena Isa Al-Masih asalnya dari Allah, dan dia datang dari Allah, maka dia dipanggil anak Allah Pak. Oh, I see, jadi macam saya dari Tebet, dipanggil anak Tebet. Kalau Nabi Isa dipanggil anak Allah, karena asalnya tadi, dari kalimatullah itu ya Pak Tim. Yes, that's right Pak. Wah, pantas aja Pak Tim gak masalah baca surat Al-Ikhlas, Al-An'am, dan Al-Jin tadi ya Pak. Kan memang menurut orang Kristen, berarti anak Allah bukan maksudnya, Allah menikah, dan istrinya melahirkan Isa ya Pak. Iya Pak, betul Pak. Jadi, kalau Allah tidak beranak, dan yang dimaksud adalah, beranak secara biologis atau jasmani, maka iman Kristen 100% setuju dengan lam yalid walam yulad. Wah, jadi ngerti dah sekarang Pak, syukron kasiron Pak, untuk penjelasannya. Syukron Pak. Tapi, masih banyak pertanyaan nih Pak, apakah lain kali saya bisa diundang lagi di sini Pak, untuk bertanya mengenai iman Kristen? Wah, dengan senang hati Pak, dengan jalan ini, kan kita bisa mempererat persatuan bangsa ya Pak. Betul Pak, saya mohon pamit dulu kali ini, saya ada janji ketemuan bisnis Pak. Baik Pak, kita pamitan dulu. Shalom saudara-saudari semua, kali ini kita akan akhiri dulu sampai di sini, saya Timotius. Saya Abdullah. Sampai jumpa lain waktu, syukron kasiron.